Tentu sih. Tahan berapa lama? Paling lama bisa menahan rasa haus pada saat Paling berikhtiar? lama buka puasa jam 10 pagi ya, Bu. Lanjutin lagi nggak puasanya kayak anak-anak Boki? Tapi habis itu ibu langsung bilang jangan telat makan, kasihan adenya gitu. Berarti sampai jam 10 itu udah buka puasa, sebelumnya udah sempat puasa ya? Kan tidur, Ya. kan tidur, Ya. kan tidur. Oh iya betul. Tapi Uma pertanyaannya, tapi Uma ini kan udah berikhtiar puasa dan sempat menahan lapar dan Iya. haus. Itu ada pahalanya ya Uma ya? Mudah-mudahan insya Allah niatnya Masya udah dapat Allah. pahala. Halo sahabat Uma yang dirahmati Allah, apa kabar Anda semua hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Uma, di bulan suci Ramadan ini kita mengalami banyak sekali ujian ya. Salah satunya adalah ujian dalam puasa. Dan ujian ini biasanya dialami oleh beberapa orang yang mungkin memiliki halangan atau kendala-kendala tertentu. Salah satunya adalah wanita atau ibu yang sedang hamil. Ibu yang sedang hamil, apakah wajib untuk berpuasa? Bagaimana hukumnya dalam Islam? Dan bagaimana caranya agar di bulan puasa ini ibu hamil bisa maksimal dalam mengumpulkan pahala yang banyak sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun sambil menahan rasa sakit mungkin dalam kandungan. Ya, bagaimana tipsnya, amalan doa apa yang bisa dilakukan, yang bisa kita lakukan sebagai seorang wanita yang mengalami kondisi saat hamil. Kita akan langsung bahas dalam catatan Uma kali ini. Ya, bagaimana hukum ibu hamil berpuasa di bulan suci Ramadan. Seperti biasa di studio hari ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ustazah Uma Christina Dewi. Langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum Uma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Uma ya? Sehat, Masya alhamdulillah. Allah. Dan sahabat Uma, hari ini kita tidak berdua bersama Uma saja. Ada bintang tamu spesial kita, Ria Ricci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Uhti. warahmatullahi. Masya Allah, berkali ini panggil Uhti ya. Ya biasanya ahi. Masya Allah, apa kabar ibu hamil? Baik. Cantik. Iya dan cantik. Masya Allah, sehat. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan selalu sehat. Ya, kalau hamil tuh memang kadangkala berbeda ya auranya ya. Ya, ibu hamil tuh macam-macam. Ya. Kan. Ada ibu hamil yang meludah terus itu ada. Masya Allah. Ibu hamil yang harus bed rest di rumah sakit ada. Ya. Ibu hamil yang kayak Ricci sakit-sakit badan, muntah mual sampai hari ini ada. Masya Allah. Tapi masih kesini, masih kuat. Ya, ini yang mau kita tanyakan ya. Di bulan puasa ini masih kuat? Tadi seperti yang dikatakan Masih. ya. Masih kuat? Masih kuat tapi kan belum puasa. Oke, berarti belum puasa. Belum puasa tapi masih kuat. Dalam bulan suci Ramadan belum puasa sama sekali atau sudah beberapa hari dilalui mungkin puasa? Selama hamil Mhm. belum puasa sama sekali. Di bulan suci Ramadan belum ya? Belum puasa sama sekali ya? Karena kondisinya yang sakit sepanjang waktu sebetulnya. Ya. Mual, muntah, pusing, badan sakit-sakit sampai hari ini. Tapi kalau ikut suami sahur niatin ikut puasa. Oh oke, jadi Kan walaupun tidak berpuasa tetap niat puasa nemenin suami sahur. Nah itu gimana tuh Mbak? Jadi Ricci itu sebetulnya sahur, tapi sebenarnya puasa. Sebenarnya puasa kan, tinggal ketika udah ngerasa nggak tahan baru buka kan. Oh, Puasa setengah hari. Berarti kita nggak puasa ya, tapi udah niat puasa. Cuma Betul. kalau nggak tahan, Batal. batal. Tapi tiap hari batal terus. Ya karena Pertanyaannya kondisinya. Betul. Oke, tapi Uma, dapat pahala nggak sih kalau ikut sahur, ibu hamil tapi nggak puasa? Masya Allah, sahabat Uma semuanya, kita tahu bahwa Islam itu indah. Iya benar. Islam itu luar biasa, Masya Iya. Allah. Ya, dia tidak menyusahkan, Islam itu memudahkan. Contoh lain ya sebelum kita masuk ke puasa. Kita ini seperti sholat loh, sholat itu wajib. Artinya dilakukan, harus dilakukan. Iya. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, baring. Kalau Iya. baring nggak bisa sholat juga dengan kedipan mata. Iya. Istilahnya seperti itulah. Begitu pula dengan puasa sebetulnya. Puasa itu juga bagian dari rukun Islam. Dia wajib. Setiap orang yang mengaku muslim, tidak hanya sekedar syahadat, sholat, tapi juga harus puasa, zakat, pergi haji, itu rukun Islam. Iya. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang mana di dalam agama kita ini memudahkan untuk orang-orang yang
tidak bisa berpuasa tidak mengapa. Kenapa? Karena khususnya untuk orang hamil ini ada 2 kondisi, dan yang paling kita tahu kondisi kita sanggup atau tidak adalah diri kita sendiri dengan berkonsultasi kepada dokter tentunya. Keadaan ibu hamil ada 2. Pertama, ada yang memang dia kuat. Ketika puasa dia sehat dan tidak berefek apapun kepada janin, silakan, wajib baginya puasa. Tapi ada keadaan ibu hamil yang, kan kita hamil berbeda-beda, wahai para ibu-ibu semua, kita tahu keadaan itu. Ada yang memang dalam keadaan yang dia memang sangat lemah. Dia sakit, atau bahkan ketika dia puasa berefek kepada janinnya, maka tidak perlu puasa. Tidak mengapa hal itu. Tapi dapat pahala ya, Ricis, walaupun tidak puasa tapi ikut nemenin suami sahur. Kata Rasulullah SAW, kalau seseorang memiliki niat baik maka dicatat sebagai satu pahala kebaikan. Kalau dia melakukan kebaikan itu dicatat 10 kali kebaikan, apalagi di bulan suci Ramadan. Niatnya saja sudah dicatat. Apalagi dalam keadaan hamil. Betul. Masya Allah, berlipat-lipat ya. Gimana? Amin. Wallahu alam. Masya Allah. Tapi ikhtiar apa sih yang sudah dilakukan pada saat ingin berpuasa, gagal, puasa gagal, ikhtiar apa yang dilakukan untuk menjaga kondisi badan tetap fit? Tidur cukup kali ya. Tidur cukup ya. Iya, cuman masalahnya belum cukup. Tapi kadang nih banyak juga ibu yang lagi hamil tuh kadang stres ya, kadang ada tekanan, ketakutan. Itu ikhtiar apa yang dilakukan untuk mengontrol emosi yang tidak beraturan itu di bulan puasa? Wudhu sih. Wudhu tuh. Masya Kalau Allah. misalnya stres, emosi, marah itu kan lagi panas. Jadi Tapi sering ya memang selama hamil? dibilang sering sih enggak, cuman yang harusnya biasanya ya nggak usah emosi, nggak usah kenapa-napa, jadi tiba-tiba gitu. Tapi bukan karena adik kok, bukan. Iya. Bukan karena baik, karena diriku sendiri aja. Tapi selama bulan puasa ini kesulitan apa sih yang dirasakan dalam keadaan hamil? Nahan hausnya susah. Nahan haus. Kayak kemana-mana bawa botol. Bukan laparnya ya, hausnya ya. Kalau lapar sih karena sejam sekali makan, jadi lapar nggak mesti ketolong lah. Hausnya yang susah. Oke. Ini nggak mengapa ini teman-teman sekalian. Jadi jangan kita, kalau kita lihat ada orang hamil ya atau menyusui, kemudian dia tidak berpuasa, kemudian kita katakan harusnya puasa. Nah, Teman-teman sekalian ketahuilah, kadang-kadang ada ya sebagian orang di luar sana yang mengatakan harusnya kamu puasa, masa Dipaksain begitu doang? dong, Betul. gitu. Masa begitu doang manja sih, masa begitu doang nggak puasa sih? Iya. Kita lihat teman-teman sekalian, kita tidak bisa mengatakan hal demikian karena kita tidak tahu dan tidak merasakan kondisi dari ibu hamil itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatan min ayyamin ukhra. Arti dari surah Al-Baqarah ayat 185 adalah barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan kemudian dia berbuka, maka dia wajib berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Artinya orang-orang yang hamil atau orang-orang yang menyusui ini dikategorikan sebagai orang-orang yang termasuk orang-orang yang sakit, sehingga dia punya keringanan untuk boleh tidak berpuasa, asalkan dia ketika dia sehat nanti setelah menyusui dia sehat, dia mengqadha puasanya, atau ulama lain mengatakan membayar fidyah. jadi dihitung sebagai hutang ya. Betul. Puasanya ya. Betul. Bukan sebagai keringanan, nggak puasa nggak apa-apa, tapi Betul. itu harus diganti gitu. Jadi kalau ayat Allah mengatakan boleh, jangan sampai kita orang-orang di luar mengatakan kenapa sih orang hamil nggak puasa padahal dia bisa. Jangan sampai begitu, karena ini bukan pembelaan kepada Ricis karena dia sebagai seorang adik, karena saya juga dan Mbak Zida kita mengalami yang namanya hamil, menyusui dan tidak mudah. Betul. Perubahan hormon, Ya. kesakitan yang luar biasa. Ketika ada orang-orang yang mengatakan kenapa kamu nggak puasa padahal bisa, paksakan dong. Itu akan menambah semakin sakit dan semakin sakit. Coba tanya ke Ricis, betul nggak apa yang dikatakan Uma? Pernah mengalami ada sindiran seperti itu mungkin? Kok nggak puasa sih? Puasa deh, dikuat-kuatin deh. Pernah nggak menerima masukan seperti itu? Ya ada dikit-dikit. Dikit-dikit aja. Lalu gimana perasaannya? Hah? Nggak apa-apa, kan besokannya itu niat coba gitu. Nggak di hari pertama itu emang belum puasa. Terus dapatnya itu di sahur hari kedua. Cobain puasa gini gitu. Perasaannya gimana? Maksudnya biasanya kan ada yang insecure. Aduh iya ya aku merasa bersalah nih, aku merasa berdosa Ini banget pasti nih, sahabat aku Uma ada nggak yang puasa. merasakan hal itu ya, ya, Mbak Zida? aku nggak puasa nih, aku ngerasa berdosa sama Allah. Ada nggak sih perasaan insecure seperti itu? Insecure tapi kan udahannya langsung diniatin karena pengen coba deh
sekali aja bisa gitu, langsung diniat. Tapi memang kita harus membesarkan hati ibu-ibu yang hamil karena ya balik lagi karena saya perempuan, kita semua perempuan sehingga merasakan betul apa yang teman-teman rasakan. Jadi teman-teman jangan khawatir. Kalau memang teman-teman tidak mampu jangan dipaksakan. Yang berakibat tidak baik untuk kesehatan dan untuk janin kita. Allah katakan boleh kok seperti itu. Tapi Ricis pernah nggak memaksakan diri untuk berpuasa? Enggak, paling misalnya nih sahur bareng. Gini misalnya, aku kuat, aku pasti bisa, aku puasa, aku coba lagi. Pernah nggak kayak gitu? Misalnya nih sahur kan bareng, jadi paling maksainnya misalnya panggilan lapar atau panggilan hausnya misalnya 2 sekali nih panggilan haus, panggilan laparnya. Tahan dulu, mungkin ntar sejam lagi bisa hilang gitu. Terus ntar panggilan kedua, panggilan pengen makannya, tahan dulu, ntar panggilan ketiga baru aku batalin gitu sih. Tahan berapa lama, paling lama bisa menahan rasa haus pada saat Paling berikhtiar? lama buka puasa jam 10 pagi ya Bu. Lanjutin lagi nggak puasanya kayak anak-anak Boki? Tapi habis itu ibu langsung bilang jangan telat makan, kasihan adenya gitu. Berarti sampai jam 10 itu udah buka puasa, sebelumnya udah sempat puasa ya? Kan tidur, Ya. kan tidur. Oh iya betul. Tapi Uma pertanyaannya, tapi Uma ini kan udah berikhtiar puasa dan sempat menahan lapar dan haus. Itu ada pahalanya ya Uma ya? Mudah-mudahan insya Allah niatnya udah dapat pahala. Tadi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185 sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, artinya sudah ada rukhsah, walaupun kita harus ganti. Dalam hadis Nabi juga ada teman-teman sekalian. Rasul ingatkan, sesungguhnya Allah meringankan separuh sholat dari musafir, karena musafir orang dalam perjalanan tuh orang yang susah ya, artinya boleh dijamak, dikosor begitu. Kata Rasul juga puasa dari wanita-wanita yang hamil dan menyusui. Artinya ada keringanan-keringanan untuk mereka yang memang tidak sanggup ya. Beda kalau hamilnya kebo ya, hamilnya kuat masih puasa wajib. Tapi semisal ada callingan makan, callingan minum, tapi kita paksain sampai maghrib, itu sama dengan tega atau enggak? Yang paling ngerti kondisi diri kita kan kita sendiri. Soalnya aku misalnya callingan 1, 2, 3 aku tahan, terus nggak tega. Soalnya ibu langsung bilang, udah makan aja yuk, kasihan adanya gitu. Jadi ya udah. Lebih ke nggak tega sih. Tapi sama aku juga nggak kuat. Ya, ada prioritas nggak sih Uma? Mungkin di saat kondisi lagi hamil itu Islam itu gimana mengaturnya? Lebih baik berpuasakah atau gimana? Kembali tadi tergantung dari kondisi masing-masing orang. Kalau saya pribadi, saya berpuasa karena kondisinya sangat sehat dan kuat. Kalau sahabat Uma, mohon izin saya menginformasikan, ketika hamil kemarin, Mbak Zeda, saya tuh haji Mbak Zeda. Haji umur kehamilan 5 bulan. Dan itu bukan haji plus-plus, haji yang biasa gitu ya, yang jalannya 10 kilo untuk lempar. Yang luar biasa. Ya. Kemudian waktu hamil 7 bulan juga dapat beasiswa ke satu tempat yang harus jalan kakinya banyak gitu. Kehamilan orang tuh beda-beda, kita nggak bisa menyamaratakan keadaan seseorang. Itu sebabnya tadi saya katakan di awal, keadaan hamil orang kalau dia kuat wajib baginya puasa. Nggak ada rukhsah, nggak ada keringanan, kecuali dia yang dalam kondisi seperti Ricis. Tapi sekali lagi nih, nanya nih, pernah merasa berdosa sama Allah nggak puasa? Pernah ya? Pasti. Gimana tuh perasaannya, rasa berdosanya gimana, bisa diceritakan nggak? Ya merasa berdosa dan makanya langsung diniatin gitu. Mungkin kita ganti ya, bukan merasa berdosa, bersalah. Iya, merasa bersalah. Merasa bersalah. Karena ngerasa satu masih bisa aktivitas, masih bisa ibarat masih bisa syuting, masih bisa ini, masih bisa itu Allah, gitu. Jadi merasa bersalah iya, cuman karena callingannya, callingan makan minum gitu. Tapi dari suami sendiri support nggak walaupun Ricis nggak puasa? Suami sendiri gimana? Nggak masalah sih suami. Tidak juga, masalah ya? Atau mungkin suami memotivasi, ayo kamu harus kuat, kamu bisa puasa, kamu bisa puasa? Enggak. Suami sama kayak Mbak Oki juga bilang cuman kita sendiri yang ngerti kondisi tubuh, jadi ya jangan dipaksain gitu sih. Yang penting cukup gizi, ibu dan anaknya cukup gizi. Oke, berarti ini kan intinya Ria Ricis belum mampu ya untuk berpuasa karena kondisi fisiknya.
Adakah amalan yang dilakukan sebagai pengganti karena tidak berpuasa untuk Ricis sendiri? Sekarang gantinya Sholat, ngaji. Oh iya, Maksudnya ngaji. seperti amalan ibadah lain. Oh iya, pasti lebih ditingkatin lagi. Contohnya Ngaji, sama suami. baca Al-Quran. Iya. Pengenannya Menghafal Al-Quran juga mungkin? pengenannya sembari, karena kan Masya pengenannya Allah. dihatam, karena kata suami juga ya kalau bisa Ramadan kali ini hatamannya bareng, kata dia gitu. Oke, jadi rasa bersalah itu tadi diganti dengan amalan ibadah pengganti menghafal sedikit Iya, sedikit. dan menghatamkan Al-Quran. Ini patut dicontoh ya Uma ya, Iya, untuk betul. sahabat Uma lainnya mungkin dalam keadaan hamil ya, apa yang dilakukan Ricis ini ya. Betul. Bagi sahabat Uma semuanya yang sudah merasakan wanginya Scarlett, pasti ingin selalu setia bersama dengan Scarlett. Nah, saya mau ngasih tahu, ternyata teman-teman tidak hanya bisa sebagai pengguna Scarlett, tapi juga bisa sebagai reseller. Caranya gimana? Cukup dengan membeli 48 item dari Scarlett, teman-teman bisa langsung menjadi reseller. Nah, kalau teman-teman menjadi reseller, enak nih, karena banyak sekali manfaat demi manfaatnya. Kalau di antara produk yang ada di sini, kira-kira teman-teman suka yang mana? Saya suka semuanya. Hari ini saya lagi pengen coba ini dia, ini Jolly, kemudian Mango. Wow, silakan pakai setiap hari dan selamat bergabung menjadi reseller Scarlett. Tapi ingat juga, bukan berarti ketika kita lihat Ricis tidak berpuasa, bukan berarti menggampangkan nggak puasa karena hanya alasan hamil padahal dia masih kuat. Karena ada ancaman orang-orang yang sengaja tidak puasa padahal dia Apa masih itu? kuat. Apa itu ancamannya? Jadi bukan berarti ketika saya mengatakan boleh kok orang hamil itu nggak puasa, memang boleh kalau memang dia tidak kuat. Tapi kalau sebenarnya dia masih kuat, tapi hanya karena dia malas, dia ini, nah itu ada ancaman bagi orang-orang yang menyengajakan diri untuk tidak berpuasa. Teman-teman sekalian, mari kita lihat apa perkataan Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang menyengajakan diri tanpa alasan yang jelas, alasan yang syar'i, sehingga dia memutuskan untuk tidak puasa. Kata Rasul dalam sebuah hadits disampaikan, ketika aku sedang tidur, ya, kata salah seorang sahabat Rasul, tiba-tiba ada dua laki-laki yang mendatangiku. Keduanya memegangi kedua lenganku, kemudian membawaku ke sebuah gunung terjal. Kemudian dijelaskan lagi dalam hadits tersebut, kemudian keduanya berkata kepadaku, naiklah. Aku menjawab, aku tidak mampu, kata sahabat Nabi tersebut. Kemudian kedua orang yang tadi datang mengatakan kembali, kami akan memudahkannya untukmu. Maka aku pun naik ke gunung tersebut. Kemudian hadis itu dilanjutkan dengan cerita, ketika aku berada di tengah gunung itu, tiba-tiba aku mendengar suara-suara yang keras, maka aku bertanya, suara apa itu? Maka orang yang dua tadi mengatakan, itulah para penduduk neraka. Kemudian akhirnya aku di bawah, tiba-tiba aku melihat sekelompok orang tergantung, terbalik dengan urat-urat kaki mereka. Di sebelah atas, ujung-ujung mulut mereka sobek, mengeluarkan darah. Kemudian aku bertanya, mereka itu siapa? Kenapa keadaannya begitu mengerikan? Kemudian si dua orang itu menjawab, mereka lah orang-orang yang buka puasa sebelum waktunya. Masya Allah. Itu buka puasa sebelum waktunya, apalagi nggak puasa. Subhanallah. Dalam hadis riwayat An-Nasai disebutkan demikian. Kemudian hadis lain juga disebutkan ancaman bagi orang-orang yang tidak puasa tanpa alasan yang syar'i atau alasan yang nggak ada alasan sebetulnya. Kata Rasulullah, barang siapa berbuka sehari dari puasa di bulan suci Ramadan bukan dengan alasan-alasan yang bisa diterima. Apa hukumannya? Maka kata Rasulullah, walaupun dia berpuasa setahun lamanya untuk mengganti, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, subhanallah. Jadi nggak boleh kita main-main dalam perkara puasa, itu bagian dari rukun Islam. Kemudian Rasul juga ingatkan, barang siapa berbuka sehari dari puasa bulan Ramadan dengan sengaja, berpuasa setahun penuh pun sama kayak tadi ya, tidak akan pernah bisa menggantinya. Tapi kalau Ricis ini alasannya syar'i ya, karena sakit dan tidak kuat secara fisik ya. Betul. Tidak apa-apa ya. Dan juga jangan lupa untuk Ricis kan juga sudah menanyakan kepada dokter kan, dokter yang tahu keadaan Ricis seperti itu. Oke, Ricis selama hamil ya, kan tidak berpuasa. Dan juga bertepatan dengan bulan suci Ramadan dalam melewati proses kehamilan itu. Ada mungkin renungan dalam diri, perbandingan antara sebelum hamil dengan saat hamil, muhasabah diri yang mengarahkan Ricis menjadi manusia yang lebih baik. Ada nggak muhasabah diri semacam itu, renungan seperti itu selama hamil? Pasti, tapi mungkin bukan membandingkan ya. Tapi lebih ke motivasi untuk bisa kuat gitu sih.
karena Bisa kuat dalam arti? bisa kuat apapun itu, mentalnya, kesehatannya, semuanya. Ya buat anak, demi anak. Sekali lagi semuanya demi anak. Berarti berdoa bisa kuat secara fisik dan juga psikis, karena dari fisik sendiri mengakui ya tadi ada beberapa masalah ya, mual, lemas, GERD ya, gangguan di lambung. Tapi sampai misalnya nih hari ini masih gagal puasanya, sampai besok pun masih dicoba terus. Oh, Masya Allah. Jadi aku nggak tahu kalau misalnya dibilang selama hamil puasa sebulan semuanya nggak puasa apa nggak, aku nggak tahu, karena nggak tahu besok kalau misalnya udah bisa, karena kan aku coba-coba terus. Oke, berarti Ricis ini contoh toladan ya, bukan berarti dalam kondisi hamil lalu kita menyerah Iya, udah coba-coba nggak puasa, terus. tapi terus berikhtiar ya, berikhtiar terus ya, Masya Allah. Saya teringat kisahnya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, Mazidah dan Ricis. Asma binti Abu Bakar pastinya anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tuh keadaannya hamil. Jadi bukan berarti orang hamil itu malas. Beda ya, malas sama nggak kuat tuh, atau malas atau sakit itu beda ya. Malas, jadi banyak rebahan padahal bisa dia bergerak. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha dalam keadaan hamil besar, beliau itu membawa makanan untuk ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang berada dalam sebuah gua. Siapa yang bisa mengantarkan? Sedang bersembunyi di dalam sebuah gua karena orang-orang kafir Quraisy pada saat itu hendak membunuh Rasulullah. Maka orang yang hamil ini nanjak naik ke atas gunung. Orang yang hamil ini dalam keadaan berat ya, membawa makanan, terjal. Zaman dulu mana ada tangga, mana ada lampu, terjal dan kuat. Jadi ini menjadi motivasi buat kita juga, buat Ricis ya. Ricis juga sampai hari ini masih berkegiatan, masih syuting dan sebagainya. Mudah-mudahan Sayyidatina Asma binti Abu Bakar bisa menjadi inspirasi bagi kita bahwa ibu hamil, ayo kita semampu kita, semampu kita untuk kita bergerak. Ricis pernah dengar nggak ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa biasanya orang yang hamil itu dijaga oleh malaikat? Pernah dengar nggak? Pernah ya? Itu gimana perasaannya saat mendengar statement seperti itu? Wah, berarti aku dijaga malaikat ya, Masya Allah. Mungkin tergantung kali ya. Tergantung ibu hamil yang Ngapain ya? Tapi kalau ibu hamil memiliki banyak keistimewaan, iya, cuman Uma kali yang jawab ya. Bagaimana Ya, kalau ibu hamilnya maksiat, bagaimana mungkin dijaga malaikat? Kalau ibu hamilnya kayak tadi tuh yang ngaji, ya pasti. Dikatakan kalau kita senantiasa membaca ayat suci Al-Quran, pasti ada malaikat-malaikat yang mulia lagi taat akan bersama dengan kita. Yang namanya malaikat-malaikat kalau datang, dia akan membawa ketentraman dan ketenangan kepada hati kita. Itu sebabnya kenapa salah satu amalan yang wajib dilakukan ibu hamil, prahamil maupun pasca hamil, artinya sepanjang waktu adalah baca Quran. Kenapa tadi saya tanyakan ke Ricis bagaimana perasaannya saat mendengar malaikat menjaga wanita yang sedang hamil, karena biasanya kan wanita yang sedang hamil itu kan ketakutan, ya, penuh dengan rasa cemas. Begitu mendengar kalimat itu mungkin, wah ngapain aku takut, aku dijaga malaikat kok. Mungkin ada perasaan yang berbeda gitu dari kebanyakan ibu yang sedang hamil yang mengalami kecemasan gitu loh. Bersyukur, iya, cuman lebih ke perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh, karena percuma kalau misalnya ibu hamil tapi tidak melakukan hal-hal baik, ya malaikat nggak mau datang. Tapi sebenarnya pada saat hamil ini sudah mempersiapkan diri atau tidak ada persiapan sama sekali? Tiba-tiba dikasih Allah rezeki hamil gitu. Mempersiapkan untuk hamil? Ya biasanya kan ada wanita yang baru menikah, ntar dulu deh hamil belum siap. Tapi Ricis sendiri memang sudah mempersiapkan itu di awal pernikahan atau belum siap? Udah sih, bahkan memang karena menikah di usia 26 kan telat setahun dibanding kakak-kakak kan. Jadi ya memang kalau Allah kasih rezeki pengennya dikasih langsung, ya kenapa enggak gitu. Jadi memang udah mempersiapkan, cuman yang bikin kagetnya ya setelah nikah beberapa minggu dinyatakan hamil, itu yang bikin gitu. Itu dia. Pacaran udah hamil gitu. Iya, maksudnya belum PDKT, belum maksudnya belum. Nah, niat aku sama suami kan pengennya habis nikah pacaran dulu yuk, kemana kek, ngapain kek, jalan-jalan apa kek gitu. Kayak kemarin misalnya mau naik balon segala macam dan lain-lain, itu kan sebagian dari pacaran kan, pengen pacaran gitu. Terus tiba-tiba karena udah hamil jadi nggak bisa gitu sih Pak. Jadi intinya ada ketidaksiapan ya, kaget ya. Dan dalam proses berikhtiar untuk siap menjadi ibu, karena memang sebenarnya menjadi seorang ibu itu tidak mudah ya, butuh persiapan panjang gitu. Pastinya dipersiapkan dari jauh-jauh hari.
Sahabat Ummah semuanya, mau propolis dengan FDA standar, pilihan tokoh-tokoh, propolisnya keluarga, dan asli Inggris, ini dia British Propolis. Ini yang selalu saya minum bersama dengan keluarga setiap hari, dan alhamdulillah kesehatan kami senantiasa terjaga. Pun kalau teman-teman sakit, gampang insya Allah. Dengan izin Allah, wasilah dari British Propolis teman-teman akan disembuhkan. Jadi rutin ya minum British Propolis. Teman-teman sekalian, kadang-kadang kita ini berpikir, nantilah kita akan belajar parenting, nantilah belajar tentang kehamilan, ilmu ini, ilmu itu, nanti kalau udah nikah. Sebenarnya enggak loh, dari gadis loh belajar loh teman-teman Masya Allah, sekalian. ini mau ditanyain Ricis nih, Uma boleh ya? Boleh. Sebelum menikah sudah siap dengan ilmu parenting belum? Udah, bahkan anak Boki kan aku yang ngurus kan. Jadi memang Masya dari bayi Allah. aku yang pegang, itu tuh udah yang gemes. Jadi ngurus anak bisa, hamilnya karena baru pertama kali jadi masih Iya, kaget. jadi Oke. kaget di hamilnya, bukan kaget di bayinya, enggak. Kaget di hamilnya karena waktu dinyatakan hamil, sebenarnya itu kan waktu dinyatakan hamil itu udah telat 5 minggu kata si USG di rumah sakit. Padahal sebelum 5 minggu itu aku cuma ngerasa sakit lambung doang, mual muntah nggak ada. Ya. Pas dinyatakan hamil baru ada tuh mual muntah. Jangan tahu dulu ya. Masya Allah. Jangan tahu dulu. Iya, Masya Allah. Tapi kembali lagi ini penting Mbak Zeda dan teman-teman semua, sahabat Ummah dimanapun berada, ketika teman-teman, makanya ya, menikah itu bukan langsung menikah. Ibarat kita dalam perlombaan lah, kalau kita nggak ada persiapan bagaimana kita bisa menang. Begitu juga dengan bahtera rumah tangga yang Ya. roller coaster. Roller coaster. Ya tetap harus ada ilmu. Ilmu Jatuh apa? Ilmu bangun. jadi seorang istri gimana, jadi seorang ibu gimana. Banyak baca, banyak kasih apa, banyak ikut seminar-seminar, silakan. Betul. Untuk teman-teman bisa siap. Ya. Karena kalau kita kaitkan, mohon izin, ini bahaya nih kalau teman-teman nggak persiapkan segala sesuatunya. Mungkin hamil nih masih kaget, nanti kalau melahirkan itu ada yang namanya baby blues kan? Betul. Dan itu ini- bagaimana, Uma? Dan ini, aduh luar biasa. Masya Beberapa Allah. bulan yang lalu saya lihat video Mbak Zeda. Ya. Video ya real teman-teman sekalian. Dan saya juga sedih gitu. Video dokumenter yang isinya adalah seorang ibu, ini di Amerika kalau saya tidak salah ya. Seorang ibu yang melahirkan, intinya beliau tuh punya 5 anak kecil-kecil. Dan suaminya ini bekerja dari subuh pulang malam, dari subuh pulang malam. Dan ibunya ini mengalami baby blues. Tahu apa yang terjadi kepada 5 anak itu? 5 anak kan menangis kan? Menangis terus setiap hari. Akhirnya yang dilakukan oleh si ibu ini saya sampai juga, ya Allah ternyata baby blues itu luar biasa kalau kita nggak dapat support dari orang-orang sekitar. Diceritakan dalam video tersebut, anak satu diambil kosong, ibunya kosong, diambil satu, masukin ke bak mandi. Satu, selesai, satu lagi ambil, masukin lagi bak mandi, sampai 5-5-nya. Nggak ada. Masya Allah, Akhirnya subhanallah. hal ini ketahuan ya oleh polisi dan sebagainya. Akhirnya ibu ini depresi. Jadi teman-teman sekalian, ini penting sekali ya untuk Ricis saya dan sahabat Ummah semuanya. Jangan menganggap remeh, juga para ibu yang punya anak mau menikah, jangan menganggap remeh untuk kita memberikan ilmu dan informasi persiapan banyak hal supaya Ya. anak-anak kita tidak kaget gitu, atau adik-adik kita tidak kaget seperti Baik, itu. Masya Allah. Jadi Ricis sebenarnya sudah mempersiapkan diri ya sebelum menikah bagaimana untuk menjadi seorang ibu. Karena biasanya menjadi seorang istri saja tidak mudah. Ditambah lagi udah menjadi istri, menjadi ibu. Masya Allah, jadi double lagi nih PR-nya nih. Tapi insya Allah Ricis dengan pertolongan Allah kuat ya. Ricis terakhir boleh kasih motivasi ke sahabat Ummah mungkin dalam kondisi hamil, yang mungkin tidak kuat berpuasa tapi terus berikhtiar seperti Ricis, bisa kasih motivasi. Untuk moms di rumah. Sahabat Ummah. Oh, bukan moms ya. Untuk moms and kids di rumah. Untuk sahabat Ummah yang sedang mengandung, kita harus tanamkan pada pikiran bahwa kita semua kuat, nggak ada satu manusia pun yang lemah. Cuman tergantung dari pikiran. Kalau pikiran kita mengatakan kuat, kita pasti kuat. Tapi tetap melihat kondisi masing-masing. Karena kembali ke seperti yang Uma bilang, kondisi ibu hamil tuh beda-beda. Jadi jangan hanya karena let's say tetangga hamil tapi puasa, dan Hamil tapi nggak puasa. hamil tapi puasa. Oh, oke. Di balik itu ibu hamil dan puasa bilang, puasa dong, saya aja hamil puasa gini. Jadi sehingga mentalnya hancur. Jadi jangan mudah terpengaruh karena yang paling ngerti diri kita ya hanya diri kita sendiri, dan perbanyak beribadah. Masya Allah. Jadi intinya dari Ricis, semangat ya untuk ibu-ibu hamil, jangan berhenti berikhtiar untuk berpuasa gitu ya. Seperti Ricis terus berusaha
untuk bisa berpuasa di bulan suci Ramadan khususnya. Terakhir Uma, motivasi untuk ibu-ibu hamil di rumah yang bisa kuat untuk berpuasa. Pertama, teman-teman semua yang harus kita pahami, nasihat buat diri saya. Sadarilah bahwa banyak orang di luar sana menunggu belasan tahun, puluhan tahun untuk mereka bisa mendapatkan seorang anak. Betul. Dan anak itu Allah berikan dengan sangat mudah kepada kita yang tengah mengandung. Maka yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Mungkin orang yang Allah belum karuniai anak, dia lebih soleh dibanding dengan kita, lebih baik sebenarnya dibanding dengan kita. Tapi Allah percaya kepada kita, Allah berikan amanah itu karena Allah percaya pada kita. Caranya adalah bersyukur. Bersyukurnya dengan cara apa? Jaga kandungan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan zalim sama si bayi, sama janin. Jangan zalim sama diri sendiri. Kita sedang mengemban amanah yang sangat luar biasa, yang belum tentu Allah berikan kepada yang lain, padahal mereka sangat menginginkannya. Betul. Jadi bersyukur dengan jaga baik-baik, dan setelah anak itu lahir bertekad untuk jadikan anak-anak itu sebagai pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Masya Allah. Baik, menginspirasi sekali nasihatnya Uma, dan juga Ricis menginspirasi sekali ikhtiarnya untuk terus kuat berpuasa walaupun harus jatuh bangun. Ini pegel nih dari tadi nih. Dan bisa hadir di catatan Uma kali ini, Masya Allah. Semoga diberikan pahala, diberkahi, dirahmati Allah, kandungannya sehat selalu ya. Amin. Demikian ya, terima kasih banyak sahabat Uma sudah setia bersama catatan Uma. Semoga tayangan ini menginspirasi dan bermanfaat. Saya Zeda Salim dan juga Uma Ustazah Okistina Dewi dan Ria Ricis. Terima kasih, mohon undur diri, mohon maaf jika ada khilaf dan salah kata. Saya Zeda Salim dan kami semua yang ada di sini dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.